Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Abdulkarim Simatupang dengan NIM 23073023. Baik, sekarang saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat bearing puller. Oke, oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama itu kita disuruh membuat sketsa seperti ini dengan ukuran 16, 25, dan 50. Saja kita ambil front plane, sketsa, lalu ambil line, oke, kita buat seperti ini. Dengan lalu kita smart dimension, mengikuti ukuran yang telah ditetapkan tadi, 16, 25, dan 50. Sorry, 50. Oke, jadi seperti ini. Oke, kemudian di sini kita disuruh untuk menambahkan tangan art. Kita menambahkan tangan art pada titik ini dan ke sini. Oke, dengan ukuran tangan art 85 dengan R tangan art itu adalah 85. Smart dimension ini sebesar 85. Oke. It's 85, 50. Ayo kita panjangin aja. Sorry, kita ulang. Ini lalu di smart dimension. Smart dimension ini 85 derajat. 85 untuk radiusnya. Oke, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya itu kita melakukan pemotongan pada sketsa dengan radiusnya itu 5 mili. Dengan sketsa pilih parameternya 5 mili. Oke, seperti ini. Lalu pada bagian ini dan pada bagian ini. Oke, lalu bentuk sementaranya seperti ini. Oke. Kemudian setelah seperti ini kita masuk ke feature revolved boss base. Lalu untuk axis of revolution ini kita pilih batang as ini sehingga membentuk bulatan. Lalu kita oke kan dan menjadi seperti ini. Lalu kita akan menambahkan sketsa kembali untuk pemotongan agar dia membentuk segitiga. Oke, di sini kita ambil ke tampak depan dulu, tampak depan, terus di top plane
ditutupin dulu, lalu kita ambil line ini, bentuknya tegak lurus ke atas. Oke, ini. Nah, untuk ukurannya ini kita smart dimension sebesar 120 derajat. Oke, yang kedua ini 120. Kemudian setelah itu kita offset entities. Offset entities itu dengan ukurannya itu 12,5 mili. Entities 12,5 mili pada bagian sini. Lalu jangan lupa pencet reverse dan di depan dulu, oke kan. Nah, pada bagian ini sudutnya terlalu tajam, jadi kita lakukan shade fillet kembali pada bagian ini dan ini. Ukurannya mengikuti yang kerja 5 mili. Nah, jadi seperti ini. Oke. Lalu untuk bagian ini kita kontrol dan bagian ini. Nah, lalu di bawah ini ada option for construction. Nah, setelah itu kita melakukan pemfiletan dengan cara extrude cut. Cut sketch plan, blend ini menjadi true all. Kita lihat di sini. Oke, yaitu memotong ke arah situ. Nah, ini jangan lupa ditekan flap side to cut agar dia memotong bagian luar saja. Oke. Oh, jika mengikuti tanda panah keluar saja. Oke ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya setelah tahap pemotongan itu, kita mengambil ini hide all type. Ininya ditimbulkan view temporary access-nya agar dapat melihat garis tengah ini, sumbu garis tengah ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan pemotongan agar dia menjadi tiga sisi gitu. Ambil line pattern, circular pattern. Nah, untuk di sini tuh kita mengambil bagian ini extrude cut ini, scan-nya. Nah, di sini kelihatan nih yang di tengah. Nah, build axis. Lalu untuk ini kita buat 3. Kita buat 3 dengan ini 360. Sorry, kita ulang. Pada ini sekali ini dibuatin aja. Boolean part, circular pattern, axis ini ya sudah. Nah, sudah axisnya. Lalu di ini diganti ini close spacing. Oke, close spacing 3, lalu ini menjadi 3. Oke. Nah, setelah seperti itu lalu kita okekan.
Nah, di revolve. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini nanti. Kita okekan. Salah. Ambil ini tengah, di sisanya ambil nilai tengah ini, dengan pattern sebelah pattern axis equal, lalu udah di sini 1 isi 1 360, ambil ini sudah. Feature face nya itu ambil yang sini, feature face berarti ngambil yang revolve yaitu extra, ambil yang extra face, jadi seperti ini. Nah, nanti bentuknya menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk ini kita sudah diapakan tadi, click on pen, lalu kita buat normal to, normal to, normal to, lalu kita sketch sini, sketch. Di sini kita akan sketch dan membuat lingkaran sembarang saja, tapi itu garis tegak lurus dengan titik originnya. Mungkin segini saja. Lalu bikin line, line itu center line ke bawah sini, lalu dibuat garis satu lagi, di sini. Kemudian kita mirror garis ini, kita mirror entities mirror itu ini, dan mirror about itu di titik tengah nih. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita smart dimension. Nah, untuk diameter lingkaran ini 12 mili. Tadi mana tadi? 12 mili jarak origin ke sumbu ke titik pusat dari lingkaran itu 21, dan jarak antar kedua garis ini 10. Smart dimension titik origin ini ke bawah itu 21. Nah, dan jarak antar kedua garis ini adalah 10. Nah, lalu kita melakukan trim entities, dan kita membuang sketsa yang tidak kita perlukan. Trim entities. Nah, ini ada trim to close. Nah, agar kita tidak perlu, agar kita bisa dapat membuang bagian yang berlebihan. Dipotong, dan ini dipotong. Jadi seperti ini. Nah, sudah. Kita masuk ke extrude cut. Nah, masuk ke extrude cut. Nah, kita pilih nih titik ini. Titik ini, lalu sketch plane.
to all sudah. Nah, kita kebalik. Sorry. Ini sudah di tadi feature insert card. Kemudian ini flat to set yang belum ya. To set to show all. Yes, ini. Nah, ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan pemotongan pada bagian samping. Pemotongan pemberian sketsa pada bagian sampingnya. Sketsa pada bagian sampingnya ini tekan, nah sketsa. Oke, balik saja, dibalik. Ini kita normal tuh dulu. Tuh, salib boleh. Di sini dan ini kita sketsa ya. Sketsa 4. Sketsa 4. Oke. Berarti sketsa 4 ini. Langsung saja. Oke, kita memberi sketsa pada bagian sini. Sketsa. Seperti yang sini. Nah, kita membuat sebuah lingkaran pada titik ini, ya bebas lah, dan titik sini. Nah, kemudian kita smart dimension ini 8 dimension 8 untuk lingkaran satu ini, dan 10 untuk jarak lingkaran titik lingkaran ini ke bawah, dan jarak antara titik sini. Oke, suhu ini 25 dan 40 untuk lingkaran kedua. 8 kemudian titik ini ke bawah, itu 10. Nah, 10. Lalu jarak titik ini dengan ini tuh sebesar 25. Oke, 25. Dan jarak titik ini ke titik origin itu 40. Oke, 40 tadi. 40, oke. Ya. Lalu kita minta select lingkaran 1 dengan lingkaran 2.
Nah, lingkaran dimension tadi sudah selesai. Nah, ini dikontrol diameter kartu ini dengan diameter 2. Oke, 2. Lalu kita equal agar ukurannya sama. Ukurannya sama, oke. Lalu ini sudah equal. Dan kita bikin dia horizontal. Lalu satu itu horizontal. Nah, tadi bikin horizontal. Poin 2 sudah equal. Nah, midpoint circle. Nah, ini kita bikin horizontal agar dia memiliki sama lah segaris. Sesudah itu kita masuk ke feature, extrude cut. Nah, disingkat seperti ini. Sudah sketch plan through all. Oke, sudah. Lalu oke. Nah, menjadi bentuk itu seperti ini. Lalu setelah itu kita agar sama ke tiga sisinya karena memiliki bentuk yang sama. Masuk extrude cut ya. Seperti ini sama ini. Lalu kita lens pattern surplus pattern itu 3. Oke. Nah, axis 1 ya, axis 1 itu sumbunya di sini. Nah, sumbunya itu. Nah, ketiga sisinya ini sudah memiliki bentuk yang sama. Lalu oke kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita selesai membuat komponen ini, kita akan melanjutkan dengan membuat sebuah ulir di tengah dengan cara kita sketch pada bagian ini, bagian atas. Ini kita sketch, kita beri lingkaran, lalu kita smart dimension dengan ukuran itu 10,5. Nah, 10,5. Nah, setelah itu kita extrude cut. Nah, ini. Nah, kita extrude cut dan ini kita tembuskan saja ke bagian bawah. Tool, sketch plan, dan ya. Nah, kita tembuskan aja ke bagian bawah. Lalu kita oke kan. Nah, sehingga menghasilkan lubang seperti ini. Setelah itu kita cat mark. Nah, kita cat mark di sini pada bagian atasnya saja. Pada bagian atasnya saja. Lalu kita
Wush, kegedean, sorry. Lalu chart mark tadi ya, mana fillet chart mark bagian atas ini dengan ukuran 1 mili. Nah, jadi seperti ini. Dilanjutkan pada tahap pembuatan ulir dengan cara hole wizard, thread. Ini kita berikan saja. Lalu untuk setelah itu kita masuk pada tahap pembuatan uling dalam dengan mengambil thread. Saya abaikan saja. Kan terus kita mengambil bagian yang akan diulir. Ini bagian dalam ya. Bagian dalam ini edge, ini sudah blend, ini tipenya itu menjadi metric tab. Nah, metric tab dengan ukurannya itu 12 kali 175. 12 kali 175. Oke, sudah. Ini sudah, drag height itu sudah metric tab. Ini 10. Oke, seperti ini. Oke. Nah, untuk ukuran diameter ini kita ganti menjadi 26. Nah, oke, seperti ini. Oke, ini sudah metric tab, size-nya itu M12 175 dan ukuran ini sudah 26. Oke, langsung kita thread deh. Oke, di sini kita dapatkan bentuknya itu seperti ini. Oke, di sini kita sudah selesai pada pembuatan komponen pertama. Nah, di sini kita langsung save saja. Bridge dan nama bridge. Oke, kita bikin bridge dulu, tes saja. Nah, selanjutnya setelah kita selesai melakukan pembuatan bridge-nya, nah kita lanjut pada pembuatan lengan ayunnya. Coba kita lihat di sini lengan ayun. Oke, kita masuk ke file baru, part. Sudah. Lalu di sini pertama itu kita bikin sketsa front plane dengan sketsa lingkaran front plane dengan diameter 16. Front plane
diameter 16. Diameter 16, kemudian kita extrude dia mid plane dengan setnya itu 10 mili. Kita extrude ini menunjukkan yang 10. Oke, jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita select front plane, select front plane, lalu kita tarik garis, kita membuat garis. Nah, ini kita buat garis sembarang saja. Ini dia tegak lurus di sini. Jika tegak lurus di sini, kita geser sedikit ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bentuknya itu seperti ini. Lalu kita smart dimension saja. Nah, kita lihat di sini ukuran itu 5, 10, oke, kita lihat jarak antara titik origin dengan ini itu 5 mili. Nah, 5 mili, kemudian ukuran ini 10. Ini titiknya origin ke bawah itu 100. Sebentar, kita lihat di dulu. Nah, ini itu 10. Ini 10, titik origin dengan sumbu ini itu 100, sedangkan ukuran atas ini 20. Pangkatnya 20. Nah, kemudian untuk ukuran ini 10, 20, yang ini tuh 60. Ups, ini sudah ke dalam ya. Itu 60. Nah, ini 60, jarak ini 5. Oke, setelah seperti ini, lalu kita extrude lagi, mid plane masih 10. Kita feature extrude close. Nah, ini mid plane 10. Nah, oke. Sketch ini. Kita ambil front plane lagi, lalu kita ambil command manager, tangan art yang art ini, lalu pada titik kunci segmen.
sketsa dulu. Nah, mulai sketsa terus plan ini, lalu kita tangan art point ini, yang sini kita pilih ini, terus itu boleh ya. Dengan art entry point, seperti ini. Nah, kita smart dimension, ukuran ini itu yang itu 75 kalau ini itu 75. Oke, pilihan. Nah, terus jarak antara ini dengan titik bawah ini itu 105. Nah, ini 105. Nah, oke. Setelah itu kita kembali ke sini. Nah, ini titik origin ini kita tekan kontrol, poin 1 dan poin 2 itu di sini. Titik ini, lalu kita buat dia vertikal agar lurus. Kita buat vertikal, oke. Lalu kita exit sketch. Nanti kelihatan seperti ini. Plan ini. Jadi kita ulang dulu. Kita ambil reference geometry, ambil plan. Terus untuk titik pertamanya itu di first reference-nya itu kita ngambil ini lengkungan ini. Dan untuk second reference-nya itu kita mengambil titik ini. One effect, jadi kita tuh ngambil ke front plan, top plan. Presiden boleh mana nih? Set jadi ke bawah. Kita ulang dulu. Kita geometri, plan, ambil sisi ini. Oke, lalu untuk second reference-nya ambil ini. Nah, jika sudah begini lalu kita oke kan. Nah, di sini kita dapat melihat plan 2. Nah, plan 2. Nah, plan 1 ini lalu kita sketsa. Lalu kita sketsa, oke sudah plan.
Mhm. Oke, satu tengok biasa tuh zoom originnya and draw ellipse comment manager the origin ellipse. Nah, jadi kita di sini disuruh membuat sebuah ellipse. Ya, sebuah ellipse di sini. Membuat ellipse 1, 2, 3, 4. Oh, sorry. Kita bikin ellipse 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Dan di smart dimension dengan ukuran samping itu 7,5 dan bagian bawahnya itu 12,5. Jadi smart dimension bagian ini itu 7,5 dan bagian samping ini itu 12,5. Nah, jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita exit sketch tuh, oke. Lalu pertama kita exit sketch dulu. Exit sketch, oke, sweep feature manager, sweep boss 3 dan 4, sketsa 3, 4. Tuh, sketsa 3, 4 ini. Nah, sketsa 4 yang 5 ini termasuk ke picture. Oke, picture 1 di sweep boss. Jadi itu seperti ini. Skateboard tuh ini lopet non oke. Lopet non oke, bisa langsung oke. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Kita memantulkan dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini kita ikan aja. Lalu kita meminta untuk memfillet dengan radius itu 5 mili pada setiap bagian ini. Kita fillet. Fillet bagian ini dengan apa 5 mili. Just 5 mili. Oke, bilang saja.
Jadi bentuknya seperti ini. Dan bagian bawah itu juga sama ya, 1.2 terus 5 mili. Itu kita fillet bagian bawahnya. Fillet bagian bawah itu di bagian atas ini dan bagian bawah. Oke, seperti ini. Oke, jadi bentuk itu seperti ini. Lalu kita untuk langkah terakhir itu kita membuat sebuah lubang untuk penyambung di bagian atas lingkaran, di bagian atas nih. Nah, di bagian atas nih. Sket. Oke. Kita bikin lingkaran, sketsa lingkaran di sini dan titik originnya dengan ukuran ukuran 8. Dengan ukuran 8. Ini. Lalu kita feature extrude card. Nah, di extrude card sampai dia itu tembus ke belakang, ini tarik saja tidak apa-apa. Oke. Nah, untuk hasil akhir itu seperti ini. Jadi berlubang. Oke, klik ini. Oke, sudah selesai. Oke. Lalu kita save arm taulan ayam lah, arm. Yes. Oke, untuk tahap selanjutnya setelah kita membuat armnya, kita lakukan tahap assembly. Nah, kita melakukan tahap assembly. Pertama itu bridge. Nah, ini bridge-nya kita gabungkan dengan 3 arm. Yang pertama, yang kedua, dan arm yang terakhir. Nah, kita akan melakukan proses mat. Oke, kita mat bagian poros dalam ini. Terus, salah. Kita mat bagian sisi ini, ya, di lubang ini. Bagian lubang itu dengan bagian lubang dalam. Nah, ini. Kita mat. Nah, jika sudah, kita aktifkan. Ini. Oke. Lalu kita lanjut untuk bagian ini. Oke, kita mat dengan bagian lubang dalam ini seperti ini. Oke, jika ini salah. Oke, kita ulang dulu. Kita mat ini dengan bagian di sini. Di sini tetap saja. Nah, seperti ini. Lalu kita aktifkan. Nah, jadi dia seperti ini. Itu untuk yang terakhir, kita mat lagi. Kita mat bagian sisi luar ini dengan bagian dalam lingkaran. Nah, seperti ini.
sudah tersambung begini, lalu kita mat bagian ini saja, bagian atas ini, mat dengan bagian sini agar ukurannya sama, kan, lalu ini di mat dengan ini. Nah, jadi ukurannya sama seperti ini. Nah, untuk tahap ketiga kita tahap pembuatan bautnya, baut di tengah bearing coolernya. Oke, seperti ini. Nah, pertama itu kita buka file baru, part. Oke, part seperti ini. Oke, pastikan satunya sudah MMGS. Jadi kita lakukan di awal. Lalu buat sketsa seperti ini di bagian front plane. Di bagian front plane. Pertama itu kita membuat tulis 2, 3 ini dan ukuran 6, bagian atasnya 6 dan sampingnya 100, 110 dimension, bagian atas ini 6 dan bagian samping itu 110. Oke, jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut pembuatan sketsa kembali, dan sketsa kembali di bagian ini. 1, 2, 3. Salah, terulang. Main mulai dengan titik ini dan terus. Nah, ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ini 45 dan 10, 4. 5, 10, 4. Di bagian samping 45, 10, 4. Di smart dimension bagian atas ini dan bagian bawah itu 10. 10. Nah, ini sudut, ini sudutnya 45, sudut 45. Nah, dari bagian sorry, salah. Dimension bagian ini itu 4. Ini 4. Nah, ini. Nah, untuk bagian apa ini kita potong aja di fillet ya. Fillet. Nah, titis pada bagian itu ya. Fillet.
efek ini wis tidak kelihatan doang. Ke trim ya, titis close bagian bawah dua. Oke. Nah, setelah jadi itu kita revolt boss. Nah, tekan bagian tengah ini agar itu bulat. Jadi seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Sudah 45. Itu pada bagian atas kita sket untuk membentuk kepala babu. Sket tuh ambil yang poligon, sket poligon. Itu dengan ukuran itu 17. Terus convention cara ini 17. Ini lalu kita extrude boss panjang 25 mili. Extrude boss. Nah, test boss 25 mili. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil light lamp, dan waktu tuh kita buat sketsa. Udah cek 1 dan 30. 1, 2, 3. Baik, kita ulang ini kesini dan bikin line kembali. Kita bikin segitiga di sini. Segitiga ini ukurannya 1 mili, yang ini tuh 30 derajat. Nah, 30 derajat seperti ini. Nah, lalu kita menarik garis centerline sebagai sumbu, lalu ke feature, lalu revolve cut. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut pada bagian sumbu bawah. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap assembly antara bearing puller itu dengan poros baut utamanya. Lalu kita masukin assembly-nya, assembly pullernya. Nah, ini. Lalu kita insert komponen yang bagian bautnya tadi, baut. Nah,
Oke, langkah pertama ini kita match dulu. Kita match dulu antara bagian bawah ini dengan bagian sini. Nah, kita match seperti ini agar dia sejajar. Lalu untuk tahap kedua kita masuk kepada di sini ada mechanical, match bagian mechanical, lalu masuk ke screw. Nah, kita sebelum itu kita ini tarik ke bawah dulu. Ini tarik ke bawah. Ini. Lalu kita match kembali ke mechanical, kemudian screw, dan kita match bagian bawah sini, dengan ujung ini. Dan ini distance regulation ini 1,75. Oke, ini sudah. Oke, seperti ini. Ini sudah bisa kita putar, untuk mengunci atau buka. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk kepada pemasangan baut untuk menahan ini arm ini. Oke, kita masuk ke toolbox. Tuh kita ambil yang generic, ambil bolts and screw, ambil yang headset, dan di sini kita mengambil yang tarik. Kemudian di sini. Nah, di sini kita ganti ukurannya menjadi M8 dengan panjangnya mungkin 35 panjang. Oke. 3. Oke, lalu kita lanjut pemasangan di sini. Ini satu, dan satu lagi di bagian sini. Oke. Seperti ini. Lalu kita lanjut pada pemasangan nuts. Sini kita ambil yang expand nut. Oke, boleh. Nut. Terbalik. Oke. 8 simple. Oke, langsung kita lanjut memasang di sini.
Oke, jadi seperti ini ya tampak depannya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi di sini untuk galeri gulungan sudah selesai, dan mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.